Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang persamaan Euler di perumum dan di perkhusus. Ya, langsung saja di sini ada persamaan Euler. Perlu kita ketahui bahwa dalam persamaan Euler pada kontrol optimal, fungsi dan tujuannya tak lain dan tak bukan yaitu untuk mengoptimalkan atau mengoptimalisasikan sebuah fungsi yang ada dengan meminimumkan atau memaksimumkan suatu fungsi agar lebih baik kembali. Dalam persamaan Euler ini kita harus memiliki syarat perlu untuk optimum. Apa itu syarat perlu untuk optimum? Syarat perlu untuk optimum yaitu agar persamaan Euler ini dapat berkembang dengan optimum. Karena adanya syarat perlu untuk optimum, itu kita harus memiliki titik ekstrimum. Di sini sudah ada lemma dasar. Kita misalkan GT anggota dari C interval 0, T dan S itu merupakan himpunan semua fungsi HT yang kontinu dan dapat diturunkan di selang waktu 0, T dan H0 sama dengan HT dan sama dengan 0. Dengan T adalah tetap. Ini merupakan syarat perlu untuk optimum. Kenapa? Karena H0 sama dengan HT sama dengan 0. Di sini dikatakan syarat perlu untuk optimum itu adanya titik ekstrimum. Jika integral dari T sampai 0 merupakan fungsi dari GT, HT, DT sama dengan 0, sehingga semua himpunan H anggota dari himpunan S, maka GT sama dengan 0 untuk semua T anggota di interval 0, T. Baik, pada teorema 2.1 ini di sini turunan dari persamaan Euler. Dalam persamaan Euler ini kita harus memiliki yang namanya titik ekstrimum terlebih dahulu. Di sini sudah dijelaskan bahwasannya Jx sama dengan integral T menuju 0 merupakan fungsi dari x, x dot, t dt didefinisikan pada C aksen interval 0, T. Yang menjadi persamaan Euler. Yang menjadi persamaan Eulernya merupakan ini. Fungsi x kurang d per dt dikali fungsi dou x sama dengan 0 merupakan fungsi dari Euler. Atau lebih tepatnya banyak ditulis di dalam buku atau di dalam paper persamaan Euler-Lechering yang dalam bentuk seperti ini. Kemudian kita masuk ke dalam contoh soal. Di sini diketahui ada seseorang produsen merencanakan produksi dalam rentang waktu 0, T, kemudian tingkat output pada T sama dengan 0 dan 0 tingkat output pada waktu terminalnya T sama dengan 1 sebesar 10 dalam satuan produksi. Kemudian di sini dikatakan tentukan tingkat output optimum XT apabila produsen dihadapkan pada harga pasar stabil karena P sama dengan 4 satuan moneter dan fungsi ongkos total X2 ditambah X2 yang mengalami diskon pada tingkat suku bunga pasar R sama dengan 0,2. Baik, kita masuk ke dalam solusi penyelesaiannya. Di sini sudah saya tuliskan bahwasannya solusi penyelesaiannya itu fungsi dari objektif yang akan dimaksimumkan oleh produsen kita rumuskan dalam bentuk seperti ini. Karena dalam soal sudah diketahui bahwasannya X0 itu sama dengan 0 dan X1 itu sama dengan 10 dalam satuan produsen. Sehingga fungsi objektifnya kita rumuskan dalam bentuk
Jx sama dengan integral 1 sampai 0. Karena kan x0 sama x1 yang diketahui. Jadi, sehingga integralnya 1 sampai 0. Kemudian fungsi dari E pangkat min 0,2T. 0,2T ini dari suku bunga tadi yang diketahui. Suku bunga yang diketahui yaitu 0,2. Kemudian kita masuk ke dalam fungsinya. 4x dikurang do x kuadrat ditambah x kuadrat sama dt. Di sini 4x dari mana? 4x itu diketahui dari nilai P, satuan moneter dan fungsi ongkos total. Kemudian dengan nilai x0 sama dengan 0 dan x1 sama dengan 10 ini kita masukkan ke dalam persamaan Euler. Persamaan Euler tinggal kita masukkan. Persamaan Euler tadi kan ini fx dikurang d per dt. Fungsi x dot x sama dengan e pangkat 0,2t dikali 4 dikurang 2x dikurang d per dt e pangkat min 0,2t dikali min 2 do x sama dengan 0. Dari persamaan Euler ini menghasilkan solusi dari persamaan diferensial, yaitu persamaannya do double x dikurang 0,2 do x dikurang x sama dengan 2. Ini merupakan solusi dari persamaan diferensial yang di atas. Kemudian kita yang harus dicari itu xt yang harus dicari. Kemudian masukkan nilai xt. Karena K1 dan K2 itu merupakan konstanta, sehingga nilai xt itu menjadi persamaan xt K1 E pangkat lambda 1T tambah K2 E pangkat lambda 2T ditambah 2. Lambda 1 ini kita dapat dari nilai rata-rata atau mencari akar persamaan yang karakteristik dengan nilai 0,1. Kemudian hasil dari xt ini menjadi xt sama dengan 3,358 E pangkat 1,105 dikurang 5,358 E pangkat min 0,9054 ditambah 2. Karena ini merupakan hasil dari persamaan solusi khususnya. Ini merupakan persamaan solusi khususnya. Kemudian kalau kita ingin mencarikan nilai hasilnya, kita hitung semua nilai ini. Menjadi xt-nya sama dengan 9,97188 atau kita bulatkan menjadi xt 10. Sehingga nilai xt sama dengan x1 sama. Baik, di sini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bagian A ada kasus peubah banyak. Misalkan J epsilon sama dengan integral 0 ke T dari fx tambah epsilon h x dot tambah epsilon h dot T dt. Penguraian Taylor memberikan J epsilon isomorfik ke integral 0 ke T dari f tambah epsilon h fx tambah epsilon h dot fx dot dt menjadi integral 0 ke T f dt tambah epsilon integral 0 ke T dari h f epsilon tambah h dot fx dot dt menjadi Jx tambah epsilon do Jx. J epsilon identik dengan Jx jika dan hanya jika do Jx sama dengan 0. Akibatnya, do Jx sama dengan 0 jika dan hanya jika integral 0 ke T dari h fx tambah h dot fx dot dt sama dengan 0.
jika dan hanya jika integral 0 ke T dari fx kurang d per dt fx dot h dt sama dengan 0 dengan integrasi parsial. Jika dan hanya jika fx kurang d per dt fx dot sama dengan 0. Ini disebut dengan persamaan Euler. Persamaan Euler dalam bentuk integral dapat dituliskan dengan integral fx dt sama dengan fx dot. Kemudian yang kedua yaitu fungsi f memuat turunan ke n. Misalkan diberikan fungsional objektif Jx sama dengan integral 0 ke T dari fx x dot x double dot sampai dengan xn t dt dengan xi 0 sama dengan x0i dan xit sama dengan xti. Syarat perlunya dojx sama dengan 0 memberikan t dari fx x dot x double dot sampai dengan xn t dt dengan xi 0 sama dengan x0i dan xit sama dengan xti. Syarat perlunya dojx sama dengan 0 memberikan integral 0 ke T h fx tambah h dot fx dot tambah h double dot fx double dot tambah sampai dengan tambah hn fxn dt sama dengan 0. Kemudian suku-suku integrannya kita integralkan secara parsial. Sehingga integral parsial suku kedua integran integral 0 ke T h dot fx dot dt sama dengan negatif integral 0 ke T h d per dt fx dot dt. Lalu integral parsial suku ketiga integran integral 0 ke T h double dot fx double dot dt sama dengan integral 0 ke T h d kuadrat per dt kuadrat fx double dot dt. Lalu integral parsial suku ke n integran adalah integral 0 ke T hn fxn dt sama dengan negatif 1 pangkat n integral 0 ke T h d pangkat n per dt pangkat n fxn dt. Sehingga syarat perlu dojx sama dengan 0 menjadi integral 0 pangkat integral 0 ke T dari h fx kurang d per dt fx dot tambah d kuadrat per dt kuadrat fx double dot dikurang sampai dengan tambah negatif 1 pangkat n dn per dt pangkat n fxn dt sama dengan 0. Mulai dari fx kurang d per dt sampai dengan fxn itu disebut dengan persamaan Euler-Poisson. Sampai di sini dulu. Selanjutnya materi akan teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari saudari Bintang, di mana beliau sudah menjelaskan mengenai kasus fungsi f memuat turunan ke n. Dengan materi terakhir yang dibahas saudari Bintang yaitu mengenai integrasi bagian terhadap suku kedua. Kali ini saya akan menjelaskan integrasi bagian terhadap suku ketiga. Integran dan mengulang integrasi bagian sampai diperoleh suku yang memuat perkalian dengan fungsi h diperoleh integral 0 menuju t fx double dot h double dot dt sama dengan fx double dot h dot
batas 0 sampai T dikurang integral 0 menuju T H dot D per dt fx double dot dt sama dengan 0 dikurang D per dt fx double dot H batas 0 sampai T ditambah integral 0 menuju T HD kuadrat per dt kuadrat fx dot dt sama dengan 0 dikurang 0 ditambah integral 0 sampai 0 menuju T H D kuadrat per dt kuadrat fx double dot dt. Penggunaan integrasi bagian secara langsung terhadap suku-suku berikutnya dan dengan menggunakan syarat H 0 sama dengan 0 sama dengan H dot 0 sama dengan H double dot 0 sama dengan titik-titik H pangkat N 0 dan HT sama dengan 0 sama dengan H dot T sama dengan H double dot T sama dengan sampai H pangkat NT. Nah, ini menghasilkan doj sama dengan integral 0 menuju T fx dikurang D per dt fx ditambah D kuadrat per dt kuadrat fx dot ditambah sampai negatif sampai negatif 1 pangkat n D pangkat n per dt pangkat n fx pangkat n h dt sama dengan 0. Nah, dengan lemma dasarnya, maka diperoleh persamaan Euler-Poisson. Adapun persamaan Euler-Poissonnya yaitu fx dikurang D per dt fx ditambah D kuadrat per dt kuadrat fx ditambah sampai dengan negatif 1 pangkat n D pangkat n per dt pangkat n fx pangkat n sama dengan 0. F tidak memuat x, fungsional objektif adalah dalam bentuk Jx sama dengan integral 0 menuju T fx dot T dt. Nah, dengan f tidak memuat x secara eksplisit, untuk kasus seperti ini persamaan Euler akan berbentuk D per dt fx dot sama dengan 0. Ini berarti bahwa fx dot sama dengan k. Dengan k-nya ini konstanta. Nah, ini merupakan persamaan diferensial ordo pertama. Dengan k merupakan konstanta sebarang. Nah, solusinya maka harus melakukan integrasi terhadap x dot. Jika f bergantung hanya pada x dot, maka persamaan menjadi D per dt fx dot sama dengan fx dot x dot x double dot sama dengan 0. Hal ini terjadi hanya jika x double dot sama dengan 0 yang memberikan x dot sama dengan c dan xt sama dengan c1t ditambah c2, atau terjadi jika f x dot sama dengan 0. Nah, jika f x dot memiliki akar nyata, dalam hal ini x dot t sama dengan c. Maka solusinya ini xt sama dengan c3t ditambah c4. Terlihat bahwa manapun yang berlaku, solusi dari persamaan Euler berbentuk persamaan garis lurus, yaitu xt sama dengan at ditambah b. Tentukan ekstremum untuk fungsional objektif Jx sama dengan integral 0 menuju T Tx dot ditambah x dot kuadrat dt dengan syarat batasnya x0 sama dengan 1 dan x1-nya sama dengan 1. Maka penyelesaiannya, karena fungsi f x dot t sama dengan tx dot ditambah x dot kuadrat, nah ini tidak memuat x, maka persamaan Euler menghasilkan D per dt fx dot sama dengan t ditambah 2x dot yang memberikan t ditambah 2x dot sama dengan konstanta, atau x dot sama dengan
negatif 1 per 2T ditambah K1. Nah, dengan melakukan integrasi secara langsung, maka diperolehlah solusi umumnya, yaitu XT sama dengan negatif 1 per 4T kuadrat ditambah K1T ditambah K2. Nah, kalau udah dapet ini, dengan menggunakan syarat batas sesuai dengan soal, maka kita peroleh K1-nya itu 1/4 dan K2-nya itu sama dengan 1. Sehingga diperolehlah solusi khususnya, yaitu XT sama dengan negatif 1 per 4T kuadrat ditambah 1 per 4T ditambah 1. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yang dimana tentang fungsi f tidak memuat t, dimana fungsional objektifnya itu Jx sama dengan integral 0 sampai t fx, dot x dt, dimana persamaan Eulernya itu fx dikurang d per dt f dot x sama dengan fx dikurang f dot x dot x dikurang f dot x double dot x, dimana double persamaan ini itu integrasi kedua, yaitu dari d per dt f dot x. Nah, persamaan ini kita kalikan dengan dot x, maka menghasilkan fx dot x dikurang f dot x dot x kuadrat dikurang f dot x dikali double dot, ekivalen dengan d per dt f dikurang dot x f dot x, dimana nilai dari f dikurang dot x dikali f dot x itu k. Contoh, tentukan ekstrimum dari Jx sama dengan integral 0 sampai 1 akar 1 ditambah dot y kuadrat per y dx, dimana nilai y 0 sama dengan 0 dan y1 sama dengan 1. Maka penyelesaian pertama, langkah pertama, yaitu kita masukkan dulu fungsi dari si y. Maka fungsinya y, dot y sama dengan akar 1 ditambah dot y kuadrat per y. Nah, setelah itu kita turunkan menjadi dot y. F dot y, dot y sama dengan menghasilkan dot y per akar y dikali 1 ditambah dot y kuadrat. Setelah kita dapatkan turunan dari y, maka kita kembali ke fungsi yang dia sama dengan k. Maka kita akan mencari nilai si k ini. Maka f dikurang dot x f dot x sama dengan k. Untuk k pertama itu kita menggunakan fungsi turunan yang pertama, yaitu dot y-nya itu sama dengan 1. Nah, maka 1 per akar y kali 1 ditambah dot y kuadrat. Nah, untuk K2 kita turunkan lagi dia, maka menghasilkan y dikali 1 ditambah dot y kuadrat. Nah, kita kan mencari nilai dari si dot y yang akan mendapatkan nilai si x. Maka kita
pindahkan ruas dia untuk mendapatkan nilai dot Y. Menghasilkan dot Y sama dengan akar K2 per Y dikurang 1. Nah, fungsi ini kita menjadikan dia akar Y per K kuadrat dikurang Y dy sama dengan dx. Nah, karena kita ingin mencari nilai si x, maka menghasilkan x sama dengan integral akar Y per K2 dikurang Y dy. Nah, dari sini kita mendapatkan bahwa persamaan dari f dikurang dot x, f dot x itu adalah untuk K pertama itu turunan pertama, dan yang K2 itu dia mendapatkan nilai x integral akar Y per K2 dikurang Y dy. Nah, selanjutnya maka diperolehlah persamaan sikloid. Maka diperoleh persamaan sikloid, yaitu persamaan x sama dengan negatif akar K2 dikurang K2Y dikurang Y kuadrat dikurang setengah K2 arcus sin 1 dikurang 2Y per K2 ditambah K3. Nah, kita kan memiliki nilai awal yaitu Y0 sama dengan 0 dan Y1 sama dengan 1. Untuk Y0 sama dengan 0 yaitu min V per 4 K2 ditambah K3. Nah, ini dia kalau dia Y0 sama dengan 0. Nah, kalau dia Y1 sama dengan 1, maka min K2 akar K2 dikurang 1 dikurang setengah K2 arcus sin 1 dikurang 2 per K2 ditambah K3. Nah, setelah itu dari persamaan Y0 dan Y1 itu kita akan mendapatkan nilai K2 K3. Nah, nilai dari K2 itu yaitu sama dengan 1,1458. Dan untuk nilai K3 maka nilai dari K3 itu V per 4 K2 sama dengan
K2-nya tadi kan kita 1,1458. Nah, menghasilkan 0,8999. Sehingga untuk persamaan sikloidnya itu menghasilkan hasil dari persamaan sikloidnya itu X sama dengan dikurang akar K2 kita apa? K2 kita 1,1458. 1,1458 Y dikurang Y kuadrat dikurang setengah dikali K2 berarti 1,1458 per 2 arcsin 1 dikurang 2Y per 1,1458 ditambah K3 kita yaitu 0,8999. Baik, setelah saya menjelaskan fungsi f tidak memuat dengan t, maka saya akan juga menjelaskan tentang fungsi f tidak memuat dot x, di mana fungsionalnya objektif dalam bentuk cx sama dengan integral 0 sampai t f x, t dt. Persamaan Euler itu memberikan fx sama dengan 0. Ini bukan persamaan diferensial, tetapi secara umum merupakan persamaan aljabar tak linear. Umumnya, syarat batas tidak dapat dipenuhi karena tidak ada konstanta integrasi. Selanjutnya, di sini ada masalah variasi dengan kendala. Yang pertama, kendala titik dan kendala persamaan diferensial, di mana kita perhatikan masalah untuk menentukan ekstremum fungsional, yaitu integral 0 menuju t f x, dot x, t dt terhadap kendala gi x, dot x, t sama dengan 0, di mana 1 lebih kecil sama dengan i, lebih kecil sama dengan r, lebih kecil sama dengan n, dengan x merupakan vektor dimensi dari n, dan dot x merupakan turunannya terhadap waktu t. F x, dot x, t merupakan fungsi bernilai skalar. Kemudian ada persamaan gi x, dot x, t sama dengan 0 disebut dengan kendala persamaan diferensial, di mana apabila gi x, dot x, t tidak memuat dot x, maka gi x, t sama dengan 0 disebut dengan kendala titik. Kemudian kita definisikan fungsi Lagrange L sebagai berikut, di mana L ekuivalen terhadap f x, dot x, t ditambah p gi x, dot x, t sama dengan 0, atau dalam bentuk skalar L ekuivalen dengan f x, dot x, t ditambah sigma 1 i sama dengan 1 menuju r pi gi x, dot x, t dengan x0 sama dengan 0 dan xt sama dengan xt.
Kemudian kita definisikan fungsional objektif yang diperluas JA sebagai berikut, di mana JA ekivalen terhadap integral 0 sampai T L x, dot x, p, t dt, di mana variasi delta JA adalah delta JA sama dengan integral 0 menuju T L x delta x ditambah L dot x delta dot x ditambah LP delta P dt sama dengan integral 0 menuju T Lx dikurang dt L dot x delta x ditambah LP delta P dt. Syarat perlu untuk adanya ekstremum adalah delta JA sama dengan 0 dan dipenuhinya kendala yang ada. Kemudian ini berarti bahwa persamaan Euler berikut harus dipenuhi, yaitu Lx dikurang d per dt L dot x sama dengan 0, di mana LP dikurang d per dt LP sama dengan 0, dengan Lx ekivalen terhadap Fx tambah Gx P dan L dot x ekivalen terhadap F dot x ditambah GIP itu merupakan suatu persamaan untuk kendala diferensial, sedangkan L dot x ekivalen terhadap F dot x itu untuk kendala titik. Karena LP sama dengan 0, maka diperoleh LP sama dengan G sama dengan 0. Jadi didapat solusi atau ekstremal akan diperoleh dengan menyelesaikan persamaan diferensial yang diberikan oleh persamaan Euler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kendala isoperimetris secara matematis. Masalah isoperimetrik adalah masalah menentukan ekstremum dari fungsional objektif Jx sama dengan integral 0 menuju T Fx x dot T dt terhadap kendala xi0 sama dengan xi0, xit sama dengan xit, i lebih besar sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan n, dan integral 0 menuju T Gi x x dot T dt sama dengan i lebih besar sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan r lebih kecil dari n, dengan ii merupakan konstanta. Fungsional yang diperluas diberikan oleh Ja ekivalen dari integral 0 menuju T Fx x dot T dt sama dengan integral 0 menuju T Fx x dot T tambah sigma i sama dengan 1 menuju r PIT dikali GI kurang YI dot dt. Persamaan Euler memberikan do F per do XI kurang D per dt dikali do F per do XI dot sama dengan 0. I lebih besar dari 1, I lebih kecil dari N. Do F per do YI kurang D per dt, do F per do YI dot sama dengan 0. I lebih besar sama dengan 1, I lebih kecil sama dengan R. Selanjutnya, solusi atau ekstremum akan diperoleh dengan menentukan solusi dari persamaan diferensial yang dibentuk oleh persamaan Euler.